Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memasuki materi, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadil Septian, saya dari jurusan Agroteknologi 1A. Di sini saya ingin menjelaskan atau mereview materi tentang paragraf. Next. Next. 1. Seperti yang kita ketahui, pengertian paragraf. Paragraf ialah bagian tulisan ataupun karangan yang terdiri dari kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pikiran. Next. 2. Manfaat paragraf. Yang pertama, mempermudah pikiran ataupun gagasan. Dan yang kedua, memisahkan dan menegaskan perhatian secara wajar dan formal. Next. Jenis-jenis paragraf. 1. Deduktif. 2. Induktif. 3. Campuran. Dan yang terakhir, deskriptif. Next. 4. Yaitu paragraf yang baik. 1. Memiliki kesatuan pikiran dan memiliki kohesi dan koherensi. Next. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf yaitu ada beberapa. Yang pertama ialah alamiah, klimaks, analogi, sebab akibat, contoh-contoh, definisi luas, perbandingan dan pertentangan, klasifikasi, spesial dan kronologis. Next. Salah satu contoh paragraf yaitu paragraf deduktif. Memang benar, masalah utama dewasa ini adalah soal penyebaran penduduk yang tidak merata. Tapi memindahkan manusia tidak semudah memindahkan barang. Bahkan harus bisa menunjukkan prospek hidup yang lebih baik. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Antara lain faktor-faktor ekonomi dan sosial psikologis. Faktor ekonomi misalnya daerah-daerah yang baru dibuka harus bisa paling tidak menjamin kelangsungan hidup transmigran. Next. 2. Paragraf induktif. Contohnya ialah seorang pelukis bisa melihat sawah luas membentang sampai ke kaki gunung. Akan tergerak hatinya untuk mengabdikannya dengan alat lukisnya. Seorang insinyur pertanian melihat sawah tersebut, mungkin dalam pikirannya timbul gagasan bagaimana cara meningkatkan hasil padinya. Lain pula pandangan seorang pemain layang-layang. Ia melihat sawah yang luas membentang itu sebagai arena mengadu layang-layang yang bebas dari segala bahaya. Jadi, nyatalah bahwa tanggapan dan sikap terhadap sesuatu bergantung pada keahlian dan kesenangannya. Next. 3. Paragraf campuran. Contohnya ialah tiap bahasa mempunyai sistem ungkapan dan sistem makna yang khusus. Hal ini ditentukan oleh kerangka alam pikiran pemakai yang khusus. Hal ini ditentukan oleh kerangka alam pikiran pemakai bahasa itu. Bahasa Indonesia, misalnya, tidak mengenal banyak jamak dan tunggal. Juga merupakan bentuk kata kerja berdasarkan perbedaan waktu. Bahasa Inggris pula tidak mengenal perbedaan tingkatan berdasarkan tata tingkat sosial. Bahasa Zulu tidak mengenal kata yang berarti lembu, tetapi mengenal kata yang berarti lembu putih, lembu merah, dan sebagainya. Berdasarkan kenyataan itu, para linguis mengatakan bahwa setiap bahasa mempunyai sistem fonologi, gramatika, serta sistem sistematik yang khusus. Next. Dan yang terakhir ialah paragraf deskripsi. Contohnya ialah ruang tempat kami belajar berukuran 12 kali 7 meter. Dan tingginya kira-kira 31/2 m. Pintunya ada 2 buah, sebuah sebelah utara, sebuah lagi sebelah selatan. Ruang itu diterangi dengan 4 buah neon 20 watt.
Daya tampungnya kira-kira 70 orang dengan tempat duduk tunggal. Ruang itu dilengkapi pula dengan sebuah meja dosen, papan tulis lebar, dan sebuah bak cuci tangan. Next. Paragraf yang baik. 1. Kesatuan. 2. Koherensi atau kepaduan. 3. Kelengkapan. Ciri paragraf ilmiah ada 4. Yang pertama ada kesatuan gagasan, menyatu, cukup pengembangannya, serta bergaya paparan. Next. 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 1. Ada kesatuan gagasan, yaitu seluruh uraian atau detail penunjang terpusat pada satu gagasan utama. Kedua, kalimat-kalimat menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung gagasan utama. Yang terakhir, tidak boleh ada kalimat yang menyimpang dari gagasan utama. Next. 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 2. Menyatu. A. Hubungan gramatikal dan sematis ditandai dengan pengulangan. Next. Next. 3. Cukup pengembangannya. Kebutuhan minimal penjelasannya cukup sehingga tema yang telah dirumuskan tercapai. Next. 4. Bergaya paparan. A. Berfokus pada pemberian informasi, penjelasan, keterangan, ataupun pemahaman. B. Pola pengembangan paragraf. 1. Menggunakan metode analisis penalaran seperti pengurutan gagasan yang logis, penghubungan sebab akibat, pemrosesan, dan pendefinisian. Yang kedua ialah menggunakan metode ilustrasi. A. Pencontohan, pembandingan dan pertentangan, dan pengisahan. Next. 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 Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf berdasarkan teknik. 1. Klimaks dan anti klimaks. Next. 2. Umum khusus. Next. 3. Analogi. Next. Uraian dan contoh. Pikiran utama dari sebuah paragraf hanya akan jelas kalau diperinci dengan pikiran-pikiran perjelas. Tiap pikiran penjelas dapat dituang ke dalam satu kalimat penjelas ataupun lebih. Malahan, dalam satu kalimat penjelas, malahan ada juga kemungkinan dua pikiran perjelas dituang ke dalam sebuah kalimat penjelas. Tetapi sebaiknya sebuah pikiran penjelas dituang ke dalam sebuah kalimat penjelas. Dalam sebuah paragraf terdapat satu pikiran utama dan beberapa pikiran penjelas. Inilah yang dinamakan paragraf. Next. 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 1. Repetisi atau pengulangan. Bahan yang dipakai untuk karangan ini adalah surat kabar dan majalah yang terbit antara tahun 1928 dan 1945. Koleksi Museum Pusat. Jumlah surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit pada tahun 1928 dan 26 ada 26 buah. Sedangkan pada tahun 1930 ada 27 buah dan pada tahun 1935 ada 15 buah. Pada tahun 1940 ada 4 buah. Dan pada tahun 1945 ada 22. Di antara tahun 30-an terdapat peredaran surat kabar Indonesia sebanyak 1.000 lembar per hari bagi lebih kurang 50 juta orang. Next.
2. Penggunaan kata ganti. Dengan penuh kepuasan, Pak Marto memandangi hamparan padi yang tumbuh dengan subur. Jerih payahnya tidak sia-sia, beberapa bulan lagi ia akan memetik hasilnya. Sudah terbayang di mata orang sibuk memotong, memanggul padi berkarung-karung dan menimbunnya di halaman rumah. Tentu istri, anak, dan calon menantunya, Asep, akan bergembira. Hasil panen yang berlimpah ini tentu dapat mengantarkan mereka ke mahligai perkawinan. Next. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.